Blue Bayou, sebuah film yang menceritakan sisi lain dari seorang mantan narapidana yang tubuhnya dipenuhi dengan tato, di mana orang seperti ini biasanya dikaitkan dengan kekerasan dan dunia gelap. Namun di film ini mengungkapkan sisi lain dari orang seperti ini, di mana mereka tetap manusia biasa yang sangat sayang dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Bagaimana kelanjutan dari film ini? Kita langsung ke alur cerita filmnya. Seorang pria bertato yang bernama Antonio LeBlanc ditemani putri tirinya yang bernama Jessie sedang melakukan interview pekerjaan. Antonio merupakan seorang kelahiran Korea yang diadopsi oleh keluarga LeBlanc di Amerika. Dalam interview itu, Antonio ditolak untuk bekerja di sana karena mempunyai catatan kriminal dengan kasus pencurian sepeda motor. Kemudian Antonio dan putrinya bergegas menemui istrinya yang sedang melakukan pemeriksaan kandungan di rumah sakit. Di luar ruangan, Antonio bertemu dengan wanita keturunan Vietnam yang membantu putrinya mengeluarkan snack yang tersangkut di vending mesin. Keesokan harinya, Antonio menggantikan istrinya mengantarkan Jessie ke sekolah. Namun bukannya diantar ke sekolah, Antonio malah mengajak Jessie pergi ke rumah tato tempat dia bekerja. Di sana Antonio meminta bantuan kepada pemilik rumah tato yang bernama Jackie untuk memberikan dia klien lebih banyak dari biasanya, karena dia butuh uang untuk membiayai persalinan istrinya. Namun Jackie tidak memberikannya karena Antonio masih memiliki hutang yang belum dibayar. Sesampainya di rumah, Katie mengatakan ingin bekerja paruh waktu. Namun belum sempat dijawab oleh Antonio, mantan suami Katie yang bernama Ace menelpon dan mengatakan ingin bertemu dengan putrinya. Namun Katie tidak mengizinkannya karena Ace telah sengaja pergi meninggalkan mereka dan menelantarkan mereka begitu saja. Antonio pun semakin kepikiran dengan nasib keluarganya, di mana dia belum bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan istrinya pun ingin bekerja paruh waktu dalam kondisi hamil. Namun Katie mencoba meyakinkan Antonio jika pasti akan ada jalannya. Antonio, Katie, dan Jessie pergi berbelanja ke sebuah swalayan. Di sana mereka bertemu dengan dua orang polisi, di mana salah satunya adalah mantan suami Katie yang bernama Ace, yang masih berharap untuk bisa menemui putrinya. Kemudian Danny datang menghampiri mereka. Antonio menyuruh Danny untuk tidak ikut campur, di mana hal itu membuat Danny marah karena dianggap meremehkan polisi, dan selain itu Antonio tidak mau memanggil dia dengan panggilan Pak, sehingga keributan pun terjadi. Dan akhirnya Antonio diamankan dan dibawa ke kantor polisi. Katie pun mendatangi kantor polisi dan berencana membayar uang jaminan untuk mengeluarkan Antonio dari sana. Namun ternyata Antonio sudah dibawa oleh pihak imigrasi. Kemudian Katie menyusul ke sana. Setelah itu mereka menemui salah satu pengacara yang bernama Barry untuk membantu mereka. Antonio terancam dideportasi dari Amerika karena keluarga yang mengadopsinya tidak mengurus perubahan kewarganegaraan Antonio. Pengacara itu menjelaskan undang-undang yang berlaku dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Namun Katie dan Antonio kurang bisa menerima penjelasan itu. Menurut mereka, Antonio sudah hidup di sana selama 30 tahun. Dan mereka berdua sudah menikah dan memiliki 2 anak. Menurut Barry, pembelaan mereka itu tidak akan diterima di dalam persidangan. Cuma ada 2 hal yang bisa dilakukan, yaitu pergi meninggalkan Amerika dengan sukarela atau naik banding dengan risiko. Jika kalah, maka Antonio tidak akan pernah bisa lagi masuk ke Amerika.
Karena tidak banyak pilihan, pengacara itu pun menawarkan diri untuk membantu Antonio, di mana tentunya dengan biaya yang tidak murah yang perlu disiapkan oleh mereka berdua. Mereka berdua pun berusaha mencari uang untuk membayar pengacara. Mulai dari Katie yang mencoba pinjam uang ke ibunya dan Antonio promosi tato di pinggir jalan. Namun semua itu tidak ada yang berhasil. Sampai akhirnya Antonio bertemu dengan Parker di mana dia bersedia untuk ditato. Namun setelah selesai pengerjaan tato, Antonio tidak mau menerima bayaran dari Parker karena mengetahui jika dia sedang sakit parah dan mungkin saja tidak lama lagi akan meninggal. Sebagai gantinya, Parker berjanji akan mengundang Antonio dan keluarganya untuk makan bersama dengan keluarga besar Parker. Di tempat lain, Danny memberitahukan kepada Ace bahwa Antonio akan dideportasi. Mendengar hal itu, Ace langsung menemui Katie dan memperingatkan Katie untuk tidak membawa Jesse pergi dari Amerika. Karena dia khawatir jika Antonio dideportasi, maka Katie dan Jesse akan ikut bersama dia. Hari pun terus berlalu, namun uang untuk membayar pengacara belum juga terkumpul. Sampai akhirnya Antonio dan beberapa temannya melakukan pencurian motor sport di salah satu dealer motor, di mana hampir saja Antonio tertangkap polisi. Keesokan harinya Antonio dan Katie menemui Barry dan membicarakan hal-hal yang akan membantu dalam persidangan. Salah satunya adalah kesaksian dari orang tua angkat Antonio. Setelah itu Antonio memberikan uang kepada Barry untuk jasa pengacara. Namun Katie terlihat menaruh curiga dengan Antonio. Di bengkel milik temannya, Antonio didatangi oleh dua orang polisi yang mencurigai mereka melakukan pencurian motor kemarin malam. Ace pun menghampiri Antonio dan berbisik untuk tidak membawa Jesse jika dia dideportasi. Karena Ace mengetahui jika dia yang melakukan pencurian motor itu. Mungkin ini ancaman dari Ace jika Antonio membawa Jesse, maka Ace akan membongkarnya. Kemudian dua polisi itu pun pergi dari tempat itu. Parker pun menepati janjinya untuk mengundang Antonio dan keluarganya untuk makan bersama dengan keluarga besarnya. Di sana Parker menceritakan tentang perjalanan keluarganya dari Vietnam hingga sampai ke Amerika. Dan kemudian mereka pun bersenang-senang di sana. Keesokan harinya Antonio dan Katie diminta datang ke kantor pengacara. Di sana Barry bilang jika ibu angkat Antonio masih hidup. Yang sebelumnya Antonio mengatakan jika kedua orang tuanya sudah meninggal. Barry meminta Antonio untuk membujuknya supaya dapat memberikan keterangan di dalam persidangan. Namun Antonio menolak untuk melakukannya. Sepertinya ada sesuatu hal yang disembunyikan oleh Antonio. Hingga dia langsung pergi meninggalkan Katie setelah keluar dari ruangan pengacara menuju ke rumah tato tempat dia bekerja. Namun sesampainya di sana dia dipecat oleh pemilik rumah tato karena dia tidak bisa membayar hutang-hutangnya. Di saat yang bersamaan Parker datang ke sana untuk membuat tato, namun Antonio menolak dan menyuruhnya pergi. Di sisi lain terlihat Ace menemui Jesse di sekolahnya dan dia meminta maaf serta berjanji akan membahagiakan Jesse. Tidak berselang lama Katie sampai di sana dan mengajak Jesse pulang ke rumah. Di sana Ace mengatakan akan mengajukan hak asuh Jesse setelah Antonio dideportasi. Namun Katie mengancam jika dirinya dan Jesse akan ikut bersama Antonio ke Korea. Mendengar hal itu, Ace mengatakan kepada Katie jika Antonio melakukan pencurian motor lagi. Meskipun terlihat kecewa, Katie langsung meninggalkan tempat itu bersama Jesse. Sesampainya di rumah, Katie ternyata sudah bersiap untuk pindah ke rumah ibunya. Antonio yang mengetahui rencana itu pun meminta penjelasan kepada Katie. Menurut Katie, dia merasa sudah dibohongi oleh Antonio. Mulai dari orang tua asuh Antonio yang masih hidup dan Antonio yang melakukan pencurian motor untuk membayar pengacara.
di mana Antonio bilang uang itu hasil pinjaman dari ibu Jackie. Namun menurut Antonio, dia melakukan hal itu semua karena ada alasannya. Dia pernah mengalami kekerasan sewaktu kecil oleh orang tua angkatnya hingga dia harus berganti-ganti orang tua asuh. Kemudian dia terpaksa melakukan pencurian motor karena dia butuh uang banyak untuk membayar pengacara. Namun Katie mengatakan jika harus dideportasi pun dia dan Jesse akan ikut bersamanya. Tidak lama ibu Katie pun mengajak anak dan cucunya itu pergi meninggalkan rumah itu. Setelah kejadian itu, Antonio mencoba mengikuti saran istrinya dan pengacaranya untuk menemui Susan ibu angkatnya. Namun ibu angkatnya tidak bisa memberikan kepastian bisa datang atau tidak. Kemudian Antonio mendatangi rumah Parker dan membuatkan tato untuk dia. Mereka lanjut berbincang-bincang di pinggir danau. Dari sini terungkap jika ibu kandung Antonio pernah mencoba membunuhnya sewaktu masih bayi dengan menenggelamkan dia ke dalam danau. Namun karena ibunya tidak tega, akhirnya perbuatan itu dia batalkan. Kemudian Antonio pun mengantarkan Parker pulang ke rumahnya. Namun di perjalanan kondisi Parker melemah dan pingsan hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Di saat yang sama Antonio mendapatkan telepon jika istrinya sudah melahirkan dan dia bergegas menemui istrinya. Setelah pulang ke rumah dari rumah sakit, Antonio menceritakan kepada Katie jika dia sudah menemui Susan ibu angkatnya, namun dia tidak bersedia untuk datang ke persidangan. Keesokan harinya Antonio bersiap untuk mendatangi sidang pertamanya. Namun di tengah perjalanan dia dihadang oleh sebuah mobil dan dibawa ke suatu tempat. Sementara situasi di ruang sidang nampak dua orang teman Antonio sudah berada di sana. Disusul oleh Ace yang ikut datang karena tidak ingin kehilangan Jesse, dan tidak disangka Susan ibu angkat Antonio pun akhirnya mau datang ke ruangan sidang. Namun Antonio sendiri tidak kunjung datang di sana. Ternyata dia dibawa oleh Danny dan dua orang temannya ke tengah hutan dan dipukuli hingga terkapar. Danny sengaja menghajar Antonio supaya tidak bisa datang ke ruang sidang. Malam harinya Antonio dengan kondisi penuh luka mendatangi rumah mertuanya. Namun karena kesal tidak ada kabar, Katie tidak membukakan pintu untuk Antonio. Antonio menjadi semakin frustasi. Dia pergi ke sebuah danau dan mencoba bunuh diri dengan menenggelamkan diri ke danau bersama motornya. Di dalam kondisi setengah sadar, dia didatangi ibu kandungnya dan kemudian dia pun mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Setelah itu Antonio menghadiri pemakaman Parker yang akhirnya sudah tidak dapat disembuhkan dari penyakitnya. Danny yang sedang melakukan patroli bersama Ace menceritakan perbuatan dia kemarin terhadap Antonio. Ace yang tidak menyangka Danny akan melakukan hal itu langsung berhenti di depan tempat kerja Katie dan memborgol Danny di dalam mobil. Katie yang mengetahui kejadian itu langsung melampiaskan kemarahannya terhadap Danny. Sementara Antonio terlihat menjual motor kesayangannya dan berpamitan dengan teman-temannya. Uang hasil penjualan motor itu ia berikan kepada Katie dengan menaruhnya di depan pintu. Hingga akhirnya waktu deportasi pun tiba. Antonio menuju ke bandara dengan dikawal oleh petugas imigrasi. Dan ternyata Katie menyusul ke bandara dengan membawa Jesse dan bayinya. Katie ingin ikut ke Korea bersama dengan Antonio. Tidak berselang lama, Ace pun menyusul ke bandara, di mana dia ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Jesse putrinya. Antonio yang melihat kejadian itu akhirnya berubah pikiran dan memutuskan untuk tidak mengajak anak dan istrinya, karena dia tidak tahu harus tinggal di mana setelah sampai di Korea. Antonio ingin anak dan istrinya tetap tinggal di Amerika sampai keadaan di Korea sudah membaik. Baru Antonio akan mengajak anak dan istrinya ikut ke Korea. Kemudian Antonio pun bergegas pergi meninggalkan tempat itu.
Namun tidak berselang lama, teriakan dan tangisan Jessie pun pecah. Hal itu membuat Antonio yang tadinya kuat pun tidak kuasa menahan tangis dan kesedihannya. Namun petugas imigrasi tetap membawanya, dan film pun berakhir.